Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi ja'ala nuran nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam min nuri, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan wa abduhu wa rasuluh afdalul makhluqati bi qudrati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi risalati wa ala alihi tahirati wa ala ashabil muttaba'ati wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi sunnati faqad qannallahu subhanallahu wa ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim. Wa saddaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zaliha minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah, kembali sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibni Sayyidina Abdillah, serta keluarga, para sahabat, juga pengikut hingga yaumil kiamah. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua dilindungi Allah, dijauhkan dari segala malapetaka, bala, bencana dan musibah, diberikan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa pergi berhaji ke Mekah dan Madinah, sisanya untuk beli sawah dan rumah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Awal ketika perjalanan hidup saya menuntun pada lorong kegelapan yang tak berujung. Saya merasa seperti seorang pelaut tanpa kompas, terombak-ambing di lautan kehidupan. Tapi dalam kegelapan itulah saya menemukan setitik cahaya kecil yang merentang di kejauhan. Cahaya yang kemudian membawa diri saya pada satu dunia yang tersembunyi. Dunia yang hanya dapat dijangkau oleh mereka yang rela memandang jauh melampaui apa yang terlihat oleh mata. Pintu pertama ke dunia ini terbuka lebar ketika saya merasa terpanggil untuk menjelajahi hal-hal yang lebih dalam daripada sekedar kulit dan tulang. Dan pada saat itulah saya memasuki lorong berdebu yang penuh dengan buku dan kitab serta manuskrip-manuskrip kuno. Dari sini saya memulai perjalanan menuju makna yang tersembunyi di balik setiap kata
yang telah melalui ratusan tahun dan bertahan melewati generasi tiap generasi. Di antara halaman-halamannya, pertama kali saya mengenal tentang ilmu ma'rifat dan ilmu tasyawuf. Kata-kata kebijaksanaan dari para filosofi dari zaman ke zaman seolah-olah memanggil diri saya dan mengajak diri saya untuk merenung dalam keraguan, mempertanyakan batasan-batasan yang masih membelenggu. Di sini saya merasakan getaran ketika kata-kata mereka merangkul batin saya, membuka pintu di dalam hati saya yang jarang sekali terjamah. Tidak ada gambaran pasti tentang bagaimana perjalanan ini akan membawa diri saya, tapi saya merasa seperti seorang penjelajah yang baru saja menemukan peta menuju harta karun yang tak ternilai dengan rasa antusiasme yang berkobar. Saya memberanikan diri untuk melangkah lebih dalam, membiarkan diri saya terhanyut dalam nasihat para filosofi yang kemudian menjadi pembantu dalam petualangan spiritual yang tidak berujung. Tak ada yang tahu apa yang menanti di balik tikungan, tetapi satu hal yang pasti, bahwa perjalanan ini telah mengubah jalan hidup saya untuk selamanya. Perjalanan dari kegelapan menuju cahaya, dari pertanyaan menuju pencerahan abadi, memulai dengan langkah-langkah ragu dan mengikuti jejak para guru sufi yang pernah melalui perjalanan serupa. Zikir nafas adalah pintu pertama yang terbuka bagi saya. Dalam keheningan yang mendalam, saya membiarkan diri saya merasakan nafas yang masuk dan nafas yang keluar, merenungi irama hidup yang tak pernah berhenti dalam momen-momen tersebut. Saya merasakan kedamaian yang baru seperti menemukan oasis di tengah-tengah padang pasir kehidupan yang terus bergejolak. Tapi ini hanyalah permulaan dengan dorongan yang tak pernah pudar. Saya terus melanjutkan perjalanan ini dengan menggali lebih dalam melalui introspeksi dan zikir-zikir riyadhah. Saya mentafakuri makna yang tersembunyi dalam kalimat-kalimat para guru sufi dan membiarkan nasihat-nasihat tersebut menyatu dengan naluri saya sendiri. Dalam pengembaraan ini, saya mulai merasakan kehadiran ilahi yang semakin nyata. Memang, tidak semua langkah dalam perjalanan ini terasa mulus. Ada saatnya di mana ketika pikiran gelap mencoba untuk menggoda dan menyuruh saya untuk mundur. Namun saya belajar untuk mengatasi hal ini dan menghadapinya dengan ketenangan dan keyakinan yang semakin kuat. Saya membiarkan perjalanan spiritualitas ini menjadi pelabuhan di mana tempat saya berlindung ketika badai pikiran datang menerpa. Dan pengalaman pertama dengan ilmu ma'rifat telah membuka mata saya pada realitas yang lebih dalam dan tak berbatas. Saya merasa seperti sedang membuka lembaran-lembaran rahasia alam semesta yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Di dalam kesunyian tafakur saya mulai menemukan koneksi yang lebih mendalam lagi, seperti dengan alam sekitar, dengan diri saya sendiri, dan dengan Yang Maha Esa. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap langkah dalam perjalanan ilmu ma'rifat
kemudian membawa saya lebih dalam, seperti memasuki labirin batiniah dalam tafakur. Saya mulai memahami pentingnya mentafakuri diri seperti seorang pengamat yang teliti memperhatikan setiap gerak dan emosi di dalam dirinya. Menyibak hakikat ini seperti membuka buku atau kitab tua yang tersimpan rapat dalam bilik hati, dan saya belajar untuk melihat diri tanpa jeda dan penilaian meresapi ketika pelapisan keberadaan diri saya. Tak jarang saya menemukan sisi yang tersembunyi, bagian-bagian yang pernah saya sembunyikan, namun di balik pemberontakan dan kerumitan saya menemukan kebijaksanaan yang tumbuh secara perlahan. Tapi pasti, dan saya belajar untuk menerima apa adanya dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Karena saya menyadari bahwa dalam menghadapi diri sendiri itu dengan jujur, barulah akan dapat menemukan kebenaran yang sebenarnya. Perjalanan ini tidak hanya membantu untuk memahami diri sendiri, tetapi juga membuka pintu untuk merasakan hubungan yang lebih dalam dengan alam di sekitar kita. Saya merasa menjadi bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar, terikat oleh benang kehidupan yang tak terlihat dalam setiap hembusan angin dan getaran alam. Saya merasakan kehadirannya yang mengalir dalam segala hal. Menyingkap hakikat diri adalah seperti melihat matahari terbit dari balik awan yang kelabu. Ada keindahan dan kejernihan yang tak tergambarkan, dan kebenaran dalam hakikat keberadaan diri saya mulai menjelma. Setiap langkah yang saya jalani terus membawa saya lebih dekat pada cahaya yang selalu menyala di dalam diri saya. Dari perjalanan inilah saya merasa lebih tegar dalam menghadapi setiap ujian kehidupan, karena sekarang saya tahu bahwa di balik setiap cobaan terdapat pelajaran berharga yang menanti untuk kita pelajari, dan saya juga mulai memahami hakikat hubungan dengan orang lain, belajar memberikan kasih sayang dengan tulus dan tanpa pamrih. Karena setiap individu adalah jaminan dari Yang Maha Esa. Pengalaman spiritual ini juga membantu merangkul keberagaman dalam hidup. Saya mulai melihat keindahan dalam setiap agama, budaya, dan pandangan dunia kesatuan yang saya rasakan dengan Yang Maha Esa, memberikan pandangan yang lebih luas, mengajak diri saya untuk berkolaborasi dalam menciptakan kedamaian dan keharmonisan. Namun transformasi ini bukanlah akhir dari perjalanan. Saya akan terus belajar dan terus tumbuh mengajak kebijaksanaan dan kepekaan. Karena perjalanan ini akan terus mengajarkan bahwa spiritualitas adalah tentang terus-menerus mengembangkan diri, melampaui batas-batas yang dulunya saya pikir tak bisa dijangkau dalam perubahan ini. Betapa berharganya setiap langkah yang telah saya lalui ini. Belum usai, tetapi saya siap untuk menghadapinya dengan penuh semangat dan rasa syukur dari gelapnya awal perjalanan hingga datangnya terang. Saya merasakan cahaya ilahi yang terus menerangi jalan hidup saya. Spiritual bukanlah tugas yang mudah, tetapi di balik setiap langkah ada keindahan dan pencerahan yang tak ternilai harganya.
Jadi ingatlah bahwa perjalanan ini adalah tentang menjelajahi lautan yang tak terhingga di dalam diri kita. Ada saat-saatnya gelap dan ada saatnya terang, tapi semua itu adalah bagian dari perjalanan menuju kesadaran yang lebih dalam. Terkadang langit biru tersembunyi di balik awan kelabu, dan cahaya batin terpancar dari dalam kegelapan. Jika ada satu hal yang ingin saya sampaikan, itu adalah kesadaran bahwa perjalanan spiritual adalah tentang merangkul diri kita sendiri dengan penuh kasih sayang dan belas kasih. Bukanlah tentang menilai diri dengan keras atau merasa tidak cukup. Karena setiap langkah, setiap momen memiliki makna dan pelajaran yang berharga. Karena diri kita adalah siswa seumur hidup. Kita belajar dari alam, dari diri kita sendiri, dan dari setiap individu yang kita temui di sepanjang jalan. Jangan pernah ragu untuk menjalani pencarian, pencerahan, karena di dalamnya terdapat kehidupan yang lebih bermakna dan kebijaksanaan yang semakin mendalam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sungkan untuk berbagi pengalaman spiritual di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat bahwa cahaya selalu ada di dalam diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.